Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar siaran ini dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema kecerdasan buatan, suatu tinjauan Kristiani. Kejadian pasal 1 ayat 27 dan 28. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, saya percaya Anda semua pernah mendengar istilah AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. AI atau kecerdasan buatan menjadi topik pembicaraan yang populer di YouTube dan di media sosial lainnya. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa AI atau kecerdasan buatan ini adalah sebuah mesin yang dapat berpikir, belajar, dan mengambil keputusan seperti manusia. Mesin ini dipakai dalam komputer, robot, mobil, di pabrik, dan lain-lainnya. AI dapat dikatakan telah menembus hampir setiap sektor kehidupan, termasuk bisnis, kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi, hiburan, dan banyak lagi. Aplikasi AI yang populer termasuk asisten virtual, deteksi wajah, rekomendasi produk, analisis data, mobil atau bus tanpa supir, dan pemrosesan bahasa alami. Dalam pandangan Kristen, kita mempercayai bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang istimewa dengan gambar dan rupanya. Kejadian 1 ayat 27. Ini berarti bahwa manusia memiliki keberhargaan dan martabat yang tinggi karena kita mencerminkan karakter dan sifat Allah dalam hidup kita. Ketika kita mempertimbangkan kecerdasan buatan atau AI, penting untuk memahami bahwa teknologi ini adalah hasil dari kemampuan cipta manusia yang diberikan oleh Allah. Manusia diciptakan dengan kecerdasan, imajinasi, dan kreativitas yang memungkinkan kita untuk menciptakan inovasi teknologi yang luar biasa. Dalam penggunaan AI, penting untuk menjaga kesadaran akan keberhargaan manusia sebagai ciptaan Allah. Meskipun AI dapat memberikan manfaat yang besar, kita harus tetap menghormati martabat dan hak asasi manusia. Kita tidak boleh menggunakan teknologi ini untuk memanipulasi atau merendahkan martabat manusia. Tetapi sebaliknya, kita harus menggunakan AI untuk meningkatkan kualitas hidup, mengatasi tantangan global, dan keadilan dan kesejahteraan umat manusia. Dengan memahami bahwa kita adalah ciptaan Allah yang istimewa, kita dapat menggunakan AI dengan bijaksana dan bertanggung jawab, menghargai keunikan dan keistimewaan setiap individu, serta bahwa penggunaan teknologi ini sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip iman Kristiani kita. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengembangkan bumi ini. Dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Pada saat menciptakan manusia, Allah menugaskan kita untuk menjadi penjaga dan pengelola bumi ini. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki tanggung jawab etis dan tanggung jawab moral untuk menjaga dan memelihara lingkungan serta sumber daya alam yang Allah kepada kita. Dalam konteks kecerdasan buatan atau AI, tanggung jawab ini tetap relevan. AI dapat membantu manusia dalam memahami dan mengelola lingkungan dengan lebih baik. Misalnya,
Teknologi AI dapat digunakan dalam pemantauan lingkungan, analisis data iklim, dan peramalan cuaca untuk membantu kita dalam upaya menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Namun, dalam menjalankan kewenangan ini, penting bagi kita bahwa AI bukanlah pengganti peran manusia sebagai penjaga bumi. Meskipun AI dapat memberikan kemampuan analitis dan pengambilan keputusan yang lebih baik, kebijaksanaan dan keputusan akhir tetap harus dilakukan oleh manusia dengan pertimbangan moral, etika, dan kebijaksanaan yang diperoleh melalui pengalaman dan nilai-nilai kita sebagai umat Kristen. Selain itu, sebagai penjaga bumi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan AI tidak merugikan lingkungan kita. Kita harus mempertimbangkan dampak ekologis dan teknologi AI seperti konsumsi energi yang tinggi atau dampak pada keragaman hayati dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif tersebut sejauh mungkin. Dengan memahami dan menjalankan kewenangan manusia sebagai penjaga bumi dengan bijaksana, kita dapat menggunakan teknologi AI untuk membantu menjaga keberlanjutan lingkungan, mengelola sumber daya yang efisien, dan menjalankan tanggung jawab kita sebagai steward atau pelayan-pelayan Allah. Untuk memahami dan merespon fenomena kecerdasan buatan ini, kita sebagai orang Kristen perlu kembali kepada firman Allah yang mengungkapkan kebenaran tentang Allah, tentang manusia, dan tentang dunia. Kita perlu mengakui bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah penguasa segala sesuatu, termasuk penguasa kecerdasan buatan. Kita juga perlu menghormati manusia sebagai penyandang gambar Allah yang memiliki martabat, memiliki nilai, dan memiliki tanggung jawab yang unik. Kita tidak boleh memanusiakan mesin, memperlakukan sesama kita sebagai mesin, atau memperlakukan sesama kita sebagai benda. Kita juga perlu menyadari bahwa manusia adalah makhluk yang berdosa dan membutuhkan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Kita tidak boleh mengandalkan kecerdasan buatan sebagai pengganti Allah atau sebagai pengganti jalan menuju kesempurnaan. Kita juga perlu mengikuti perintah Allah untuk mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita dengan segenap hati, jiwa, akal, dan kekuatan kita. Kita tidak boleh menggunakan kecerdasan buatan untuk merugikan atau mengeksploitasi orang lain, tetapi untuk melayani dan memberkati mereka. Saksi-saksi Kristus di dunia ini dengan menggunakan kecerdasan buatan sebagai alat untuk menyebarkan Injil dan memuliakan namanya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa, para pendengar sekalian. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah yang Bapa. Engkau adalah pencipta langit bumi, pencipta manusia dengan segala pengetahuan yang kami miliki. Ajar kami untuk memakai segala pengetahuan dan untuk memuliakan Engkau dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk segenap pendengar, khususnya mereka yang sakit, khususnya mereka yang sedang dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan memberi kemenangan bagi mereka yang sedang dalam pencobaan. Yalah Bapa yang baik, dengar apalah doa permohonan kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin.